Kalau kamu pikir tragedi itu hanya soal kecelakaan atau pembunuhan, kamu belum pernah dengar kisah kematian keluarga Hartono. Tahun 1990, 4 anggota keluarga kaya raya ditemukan tak bernyawa di rumah mereka, tanpa satupun luka. Hingga kini, penyebabnya masih jadi misteri. Tapi katanya, mereka belum benar-benar pergi. Tahun 1990, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, terjadi peristiwa menggemparkan yang sampai sekarang masih dibicarakan dengan nada berbisik. Di dalam rumah mewah bergaya kolonial yang berdiri anggun di tengah perumahan elit, keluarga Hartono tinggal dengan segala kemewahan yang membuat iri banyak orang. Hartono, seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang properti dan logistik, dikenal sebagai sosok pekerja keras. Istrinya, Ratih, dikenal elegan dan aktif di berbagai kegiatan sosial. Mereka memiliki 2 anak, Rama yang baru berusia 12 tahun dan Sinta yang masih 9 tahun. Di balik citra harmonis itu, tidak ada satupun yang menyangka bahwa dalam satu malam, semua akan berakhir dengan cara yang tidak bisa dijelaskan logika. Tanggal 12 September 1990, pukul 6 pagi, seperti biasa asisten rumah tangga yang bekerja untuk keluarga Hartono datang. Namun hari itu, pintu pagar utama tidak dikunci. Pintu rumah pun sedikit terbuka. Ia masuk dengan perasaan tidak enak. Rumah yang biasanya penuh suara kini sunyi, terlalu sunyi. Saat memanggil-manggil tidak ada jawaban, ia memutuskan untuk masuk lebih dalam. Dan disitulah semuanya berubah. Ia menemukan Pak Hartono dalam posisi duduk di kursi kerja. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ratih ditemukan di dapur. Mulutnya terbuka dan matanya mengarah ke langit-langit. Rama ditemukan dalam lemari kamar utama, tubuhnya kaku memeluk boneka beruang. Dan Sinta, ia tergeletak di kamar mandi dengan wajah ketakutan yang membekas jelas. Semua ditemukan tak bernyawa. Tapi yang membuat polisi bingung adalah, tidak ada satupun luka. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada jejak racun. Semua meninggal hampir bersamaan, seolah-olah karena rasa takut yang luar biasa. Kejadian ini langsung menjadi berita nasional. Semua media mencoba menggali cerita di balik tragedi ini. Polisi pun menyelidiki secara intensif. Mulai dari kemungkinan perampokan, pembunuhan berencana, hingga bunuh diri massal. Tapi tidak ada satupun teori yang terbukti. Semua alat bukti nihil. CCTV rumah mati total sejak tengah malam tanpa alasan jelas. Alarm tidak aktif, dan tidak ada tanda-tanda seseorang masuk secara paksa. Yang membuat semua orang bertambah bingung adalah satu hal. Keponakan Pak Hartono yang bernama Dian, seorang remaja 17 tahun yang saat itu sedang menginap di rumah itu, ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di ruang bawah tanah. Ia selamat, tapi tidak bicara sepatah kata pun selama 3 tahun. Saat akhirnya bisa berbicara, Dian hanya mengucapkan satu kalimat pendek. Itu bukan manusia dan dia masih di sana. Sejak saat itu, rumah keluarga Hartono ditinggalkan. Tak ada yang berani membelinya. Padahal harganya jauh di bawah pasar. Warga sekitar mulai melaporkan hal-hal aneh. Mulai dari suara tangisan anak kecil di malam hari, suara langkah kaki di atap padahal rumah kosong, hingga suara perempuan yang memanggil dengan lirih. Hartono, Hartono. Semakin banyak yang penasaran, semakin banyak yang mencoba membuktikan sendiri. Beberapa pemburu misteri datang, tapi semuanya pergi dalam keadaan takut. Bahkan ada yang sakit keras setelah bermalam di rumah itu. Salah satunya adalah Anton, seorang jurnalis investigasi dari Jakarta yang datang tahun 2005 dengan niat mengungkap kebenaran. Ia masuk dengan alat perekam, kamera, dan perlengkapan tidur. Hari pertama, Anton tidak melaporkan apapun yang aneh. Tapi malam kedua, ia tidak bisa dihubungi. Tim pencari menemukannya duduk di ruang makan dengan mata kosong dan tubuh menggigil. Ia tidak bicara, hanya menatap ke arah dapur dan berbisik. Mereka masih di sini, mereka tidak bisa pergi. Setelah kejadian itu, Anton dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa bulan dan tidak pernah lagi menyentuh cerita horor atau dunia jurnalistik. Semua rekaman dan catatan miliknya soal keluarga Hartono lenyap tanpa jejak. Tahun demi tahun berlalu. Rumah itu makin menyeramkan dengan cat mengelupas, jendela pecah, dan semak-semak menutupi pintu utama. Tapi satu hal yang aneh, lampu ruang tamu kadang menyala sendiri setiap malam Jumat Kliwon. Padahal rumah itu sudah lama diputus aliran listriknya.
Twist dari cerita ini muncul tahun 2020. Dian, satu-satunya yang selamat, yang kini sudah dewasa, mengunggah sebuah video pendek di media sosialnya. Ia tampak kurus dan lelah, dengan mata sembab. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku sudah ingat semuanya. Mereka mati bukan karena kebetulan, bukan juga karena kecelakaan, tapi karena janji yang dilanggar." Menurut Dian, beberapa bulan sebelum kematian keluarganya, Pak Hartono diam-diam melakukan ritual pesugihan. Ia menginginkan kekayaan yang lebih besar dan menjalin perjanjian gaib yang mengharuskannya memberikan persembahan rutin. Tapi setelah beberapa waktu, Pak Hartono merasa cukup dan berhenti memberikan tumbal. Tanpa dia sadari, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Dian mengaku bahwa malam itu, ia terbangun karena suara perempuan menyanyikan lagu Jawa kuno. Ia mengikuti suara itu hingga ke kamar Sinta dan melihat sesosok makhluk tinggi besar berdiri membelakanginya, menyentuh kepala Sinta. Lalu semuanya menjadi gelap. Video itu viral. Banyak yang menyebutnya hoaks. Tapi beberapa hari setelah unggahan itu, akun Dian menghilang. Nomornya tidak aktif. Bahkan keluarganya pun tak tahu kemana ia pergi. Beberapa netizen mengklaim bahwa mereka melihat seseorang yang mirip Dian berjalan malam-malam di sekitar rumah Hartono, tapi menghilang begitu didekati. Rumah itu kini masih berdiri, tertutup pagar berkarat dan dipenuhi ilalang tinggi. Tapi warga sekitar bersumpah, setiap malam Jumat Kliwon, suara nyanyian anak-anak terdengar samar dari dalam rumah. Kadang terdengar ketukan 3 kali di jendela. Dan kadang, terdengar suara langkah kaki berjalan mengitari rumah, walaupun tidak ada siapapun di sana. Ada yang bilang keluarga Hartono masih terjebak. Ada juga yang percaya mereka sedang mencari pengganti. Jadi, jika suatu malam kau melewati rumah itu dan mendengar suara memanggil namamu, jangan jawab, jangan menoleh, dan jangan masuk. Karena mungkin mereka sudah memilihmu.